Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tehya Nugraha, NPM 23062661110 dari kelas Permesinan dan Sistem Transmisi Kapal. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan kalkulasi dan desain untuk setiap komponen pada sebuah sistem transmisi kapal. Oke, sebelum kita masuk ke kalkulasi dan perhitungannya, kita harus tahu apa aja sih komponen-komponen yang terlibat dalam sistem transmisi kapal. Nah, di depan saya ini ada diagram yang menggambarkan seluruh komponen-komponen tersebut. Jadi komponen yang pertama yaitu adalah tentunya main engine. Nah, apa sih itu main engine? Main engine itu adalah jantung dari sistem transmisi tersebut. Jadi sumber tenaga penggerak kapalnya. Nah, fungsinya itu mengubah daya mekanik dari pembakaran bahan bakar dan menjadi sumber energi utama untuk seluruh sistem propulsi kapal tersebut. Lalu yang kedua ada shaft. Apa sih itu shaft? Shaft itu adalah batang silinder baja yang berputar untuk menyalurkan torsi dari mesin menuju komponen berikutnya. Nah, fungsi itu selain untuk menyalurkan daya dan torsi dari mesin, itu untuk menjadi penghubung seluruh komponen transmisi. Lalu ada coupling. Nah, coupling itu adalah komponen penghubung dua poros yang berada pada suatu garis sumbu. Nah, fungsinya itu untuk menghubungkan shaft mesin dengan shaft berikutnya, lalu mentransmisikan torsi secara penuh. Lalu ada reduction gearbox. Nah, reduction gearbox itu apa sih? Reduction gearbox itu adalah kotak roda gigi yang mengubah putaran dan torsi. Nah, fungsinya itu untuk menurunkan RPM mesin dan menaikkan torsi dan untuk menyesuaikan RPM mesin dengan RPM propeller. Nah, lalu ada shaft generator. Nah, apa sih itu shaft generator? Ini kurang lebih generator yang digerakkan langsung oleh poros transmisi. Nah, fungsinya itu untuk menghasilkan listrik kapal saat mesin utama beroperasi dan mengurangi penggunaan genset bantu dan memanfaatkan energi poros yang sedang berputar. Lalu ada bearing. Apa sih itu bearing? Bearing itu adalah komponen yang menopang poros yang berputar, sehingga dapat berputar dengan gesekan minimum. Nah, fungsinya untuk menahan beban radial, menahan beban aksial, menjaga posisi poros tetap sejajar, lalu untuk mengurangi gesekan antar poros dan housing. Lalu ada intermediate shaft. Apa sih itu intermediate shaft? Nah, ini kurang lebih adalah poros terakhir yang menghubungkan gearbox dengan propeller. Nah, fungsinya itu untuk menyalurkan torsi dari gearbox ke propeller itu satu, dan kedua, menahan beban puntir dan sebagian thrust propeller. Nah, intermediate shaft ini berputar pada RPM yang sudah direduksi oleh gearbox. Lalu yang terakhir adalah propeller. Nah, ini tentunya adalah baling-baling kapal yang mengubah energi putar menjadi gaya dorong thrust. Nah, ini yang mendorong kapal untuk jalan ya. Karena fungsinya itu ya menghasilkan thrust untuk mendorong kapal maju itu satu, dan yang kedua itu mengubah daya mekanik dari shaft menjadi energi hidrodinamik. Oke, jadi itu adalah komponen-komponen pada sistem transmisi kapal. Lalu ada apa lagi yang tidak terlihat di diagram? Pertama itu ada clutch. Nah, clutch itu adalah komponen yang menghubungkan baling-baling ke mesin. Nah, komponen ini harus mampu menangani torsi yang besar dengan panas dan kehilangan mekanis yang minimal. Lalu yang kedua ada flange. Flange atau flansa adalah tonjolan, tepian atau bibir yang digunakan untuk memperkuat, memandu, dan atau menempelkan suatu objek ke objek yang lain. Jadi itu adalah semua komponen yang kurang lebihnya akan dipakai pada desain yang telah saya buat. Oke, jadi kita akan masuk ke kalkulasi dan perhitungannya. Yang pertama yaitu kalkulasi untuk main engine. Jadi untuk kita mendapatkan diameter shaft, untuk mendapatkan spesifikasi dan kebutuhan pada komponen lain, kita harus tahu kita memakai mesin apa. Nah, jadi mesin yang saya pakai adalah Wärtsilä 31 diesel 4-stroke 16 silinder. Untuk spesifikasinya sendiri, silinder bornya itu 310 mm, piston stroke-nya itu 430 mm. Untuk engine speed-nya itu berada pada 720 untuk atau 750 rpm. Nah, pada perhitungan ini saya mengambil yang paling besar itu 750 rpm. Nah, untuk silinder output-nya itu 630 atau 650 kW per silinder. Jadi 600 kW per silinder.
Lalu ada mean effective pressure dengan 32,4 atau 32 bar. Di sound speednya itu 10,3 atau 10,8 meter per second. Lalu untuk ada emission standarnya, ada specific fuel consumption, ada fuel viscosity-nya, dan fuel specification-nya. Lalu ada engine dimension and weights. Untuk perhitungan kali ini, saya memakai 16 silinder, yaitu yang 16 V31. Nah, untuk perhitungannya, jadi yang pertama kita harus mencari torque atau torsi. Dengan rumus T sama dengan P kali 60 per 2 Pn. Dengan T itu twisting moment, satuannya itu N dikali meter, Newton kali meter, dan N itu adalah speed of shaft in RPM atau engine speednya. Nah, kita langsung masuk ke perhitungan, kita mencari power outputnya dulu. Karena tadi engine speednya itu, cylinder outputnya itu 650 kW per silinder, berarti satu silinder itu menghasilkan 650 kW. Jadi karena mesin kita itu 16 silinder, kita kalikan 16. Jadi dengan keseluruhan 16 silinder, Wärtsilä 31 ini menghasilkan 10.400 kW tenaga. Nah, langsung aja, karena kita udah mempunyai semua komponen untuk menghitung torque, didapatkan torsi sebesar 132.427 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Oke, lalu kita ada perhitungan shaft. Nah, untuk perhitungan shaft ini, pertama harus mencari, kalau saya mencari material terlebih dahulu. Material yang saya gunakan yaitu IC 4140 QT. Jadi ini adalah alloy steel. Nah, ini untuk mencari properti seperti tensile strength, yield strength, karena sebuah shaft itu kita harus mengetahui batasan limit dari shaft tersebut, limit dari material tersebut, untuk mencegah shaftnya itu deformasi, shaftnya itu patah, atau shaftnya rusak. Karena kalau misalnya sudah sampai titik tersebut, kapal tidak mungkin akan berjalan lagi. Kapal tidak mungkin akan memiliki gaya dorong, poros putaran yang menghasilkan propelnya itu tersebut berputar dan menghasilkan gaya thrust atau gaya dorong. Jadi kita harus mengetahui tensile strength-nya, yield strength-nya, allowable shear stress-nya juga. Jadi di sini ada juga equation for finding shaft diameter. Saya gunakan T sama torque sama dengan P per 16 dikali shear stress dikali D pangkat 3. Nah, kita langsung masuk ke kalkulasi. Di sini saya menggunakan rumus allowable shear stress sama dengan minimum 0,30 dikali yield strength, 0,18 dikali tensile strength. Jadi dengan menginput data-data yang sudah diketahui, didapatkan allowable shear stress pada material shaft tersebut adalah 118 MPa atau megapascal. Nah, untuk diameter shaftnya sendiri, menggunakan rumus yang tadi, didapatkan hasil diameter sebesar 180 mm. Nah, karena kita memiliki 180 mm diameter shaft, dan kita udah tahu allowable shear stress-nya, shaft kita tidak boleh harus memiliki maksimum itu di bawah 118 megapascal. Kalau melebihi angka tersebut atau batas tersebut, maka shaft tersebut pastinya akan hancur apabila mendapatkan pressure stress di atas allowable, di, di atas parameter allowable. Jadi untuk menghitung shear stressnya tersebut, itu shear stress sama dengan 16 dikali torque per pi d pangkat 3. Lalu didapatkan shear stress pada shaft yang saya desain itu 115,7 megapascal, which is under, di bawah allowable shear stress-nya, jadi aman. Lalu saya mendesain coupling, mencari perhitungan coupling. Jadi untuk rumusnya sendiri, untuk thickness of flange yaitu D per 3, untuk taper of bolt-nya itu 1/20 to 1/40. Untuk spherical diameter of bolts itu D1 sama dengan 1,6 dikali diameter shaft. Outside diameter of flange itu D2 sama dengan 2,2 dikali diameter shaft. Nah, untuk perhitungannya, untuk mencari thickness of flange didapatkan 60 mm, untuk spherical diameter of flange itu didapatkan 288 mm, dan outside diameter of flange itu didapatkan 396 mm.
Nah, jadi untuk penentuan bolts-nya itu berdasarkan PPT, berdasarkan PowerPoint materi, ada number of bolts of for marine type flange coupling. Jadi karena tadi diameter shaft diameternya saya itu 180 mm, saya ambil number of bolts-nya itu 8 karena karena diameternya berada di antara angka 151 dan 230. Nah, jadi tipe kopling yang saya gunakan untuk desainnya ini adalah marine type flange coupling. Kenapa? Karena bebannya itu besar. Lalu flange-nya itu yang ditempa menyatu dengan poros atau force internal with shaft dan dihubungkan oleh tape threadless bolts. Nah, di PDF slide materi juga menyebutkan kalau flange coupling digunakan untuk heavy loads dan large shafting. Nah, ini cocok dengan torsi 132 eh, KNM Wärtsilä 16V31. Nah, jadi kita setelah dari itu saya mencari diameter bolt dan shear stress bolt tersebut. Nah, untuk diameter bolt itu sendiri menggunakan rumus T sama dengan P per 4 dalam kurung D1 pangkat 2 dikali shear stress dikali N dikali D1 per 2. Nah, untuk N itu adalah number of bolts. Nah, dengan memasukkan data ke rumus didapatkan diameter bolt itu adalah 36 mm atau M36. Itu untuk ukuran eh, datanya. Lalu untuk shear stress bautnya dengan rumus T sama dengan PD kuadrat per 2 dikali shear stress dikali thickness of flange. Kita memasukkan data yang telah kita hitung, didapatkan shear stressnya adalah 43,4 megapascal. Dan itu jauh di bawah allowable shear stress, which is aman. Yang artinya adalah aman. Oke, jadi berikut adalah desain kopling yang telah saya buat berdasarkan data-data yang telah tadi dihitung. Oke, lanjut ke clutch. Nah, untuk ketentuan tugasnya sendiri itu harus digunakan single plate clutch dan bukan multiple plate clutch. Nah, jadi yang pertama saya lakukan adalah mencari material untuk friction liningnya. Nah, jadi saya dapatkan B066 sintered bronze friction plate. Jadi pada data material tersebut, datasheet material tersebut terdapat koefisien friction atau koefisien gesek sebesar 0,10. Lalu max dynamic pressure atau Pmax yaitu di angka 7 Newton per milimeter pangkat 2. Lalu karena ini single clutch dan single clutch itu sangat efektif pada kedua sisi, ya ambil angka N itu sama dengan 2. Lalu langsung ada kalkulasi after RPM loss 5% karena pada ketentuan tugasnya juga ada loss sebesar 5%. Loss sebesar 2-5% dan saya gunakan pada kali ini adalah 5%. Itu karena pada sistem transmisi kapal pada setiap pada setiap komponen itu RPM pasti akan turun. Itulah dinamakan RPM loss. Jadi dari misalkan dari main engine itu RPM sebesar 750, let's say, ketika jalan ke clutch, jika jalan ke kopling, pasti itu akan mengalami RPM loss. Dan jika berjalan ke clutch, pasti akan mengalami RPM loss lagi. Jadi ketika berakhir pada propeller, total RPM itu pasti tidak akan sama dengan RPM yang dihasilkan oleh main engine. Gitu. Jadi karena mengalami RPM sebanyak 5%, didapatkan RPM pada posisi clutch yaitu sebesar 712,5 RPM. Berarti berkurang 37,5. Lalu power output after clutch-nya itu 980 kW, berarti berkurang sekitar 160. Lalu 160 kW, lalu ada torsi after clutch yaitu 132,47
dikali 10,6 Newton milimeter. Tidak memiliki perubahan. Lalu dimasukkan ini rumus uniform wear theory, perhitungan axial thrust, mean radius, uh, torque equation untuk clutch, lalu diameter ratio, outer radius, dan didapatkan diameter clutch sebesar untuk outer diameternya itu untuk outer diameternya itu 942 mm, untuk inner diameter itu 754 mm, dan axial thrust-nya sebesar 1560 kN. Lalu berikut adalah untuk kalkulasi desain ya, seperti tipe clutch yang di sini saya pakai itu adalah single plate wet clutch. Lalu untuk friction disknya dari lebarnya, dari mean diameternya, lalu friction lining berdasarkan datasheet material B066 B066 sintered bronze. Lalu untuk clutch plate sendiri memakai material yang berbeda dari sintered bronze, yaitu menggunakan IC 400 4140 steel. Lalu untuk pressure plate tersebut juga menggunakan material yang berbeda, yaitu cast steel ASTM A216 WCB, dan ada perhitungan hub design dan spray system dan clutch housing. Dengan hasil akhir clutch desainnya pada sisi kanan. Lalu ke gear ratio, perhitungan gear ratio. Nah, jadi pada PowerPoint, presentasi PowerPoint data tentang standard proportion of gear systems. Jadi itu untuk menentukan particulars, compositor full depth involved system, full depth involved system, atau stop involved system. Nah, di sini digunakan uh, addendum, yaitu n sama dengan 1 ya datanya. Itu untuk gear system proportional. Lalu ada formula untuk jumlah gigi pada pinion atau gear. Lalu dari required modul dan circle diameter untuk pinion dan juga untuk gear. Lalu di sini eh, saya mengasumsikan karena ada RPM propeller dan RPM after clutch ini digunakan untuk mencari gear ratio-nya. Jadi karena mesin saya itu medium diesel speed, yaitu medium speed diesel, yaitu 750 RPM, saya mengasumsikan kalau RPM propeller analysis untuk fixed pitch propeller itu di sekitar 250 sampai 350 RPM. Nah, jadi saya mengambil titik tengahnya itu 300. Lalu dengan rumus G ratio itu G sama dengan TG per TP sama dengan NP per NG, itu sama dengan 2,375. Jadi G ratio-nya itu 2,375 dibanding 1. Lalu untuk output RPM sendiri itu sebesar 299,4 rpm. Itu sesuai asumsi awal saya, yaitu 300 rpm. Lalu ada number of teeth on the pinion. Ini berdasarkan rumus dari PowerPoint. Dengan hasil akhir jumlah gigi pada pinion yaitu 12 gigi. Untuk tangential load-nya itu sebesar 203 108 Newton. Dan untuk normal load-nya itu 219 841 Newton. Lalu untuk mencari jumlah gigi pada gear itu didapatkan 29 gigi, dan lebar pinion yang dibutuhkan itu sebesar 1260 mm. Lalu beban pada roda bearing itu sebesar 84,1 kN. Nah, ini berikut adalah desain dari roda gigi yang telah saya buat berdasarkan data-data yang telah dihitung, berdasarkan perhitungan, dan eh, berdasarkan data material yang telah saya cari. Lalu yang terakhir yaitu adalah bearing. Jadi yang pertama itu ada kalkulasi untuk mendetermine, untuk menentukan tipe beban. Jadi ada dua, yaitu radial load dan axial load.
Nah, karena keduanya itu mm, terlibat, jadi itu menandakan bahwa load type tersebut, load type pada kasus saya ini adalah combined load. Nah, dengan radial load totalnya itu sebesar 84,1 kN. Jadi untuk setiap bearing, karena pada ketentuan tugas itu digunakan hanya sebanyak 2 bearing saja. Jadi untuk each bearing, untuk setiap bearing atau setiap 2 bearing masing-masingnya itu menahan beban sebesar 42,05 kN. Nah, untuk choice of bearing sendiri itu, untuk choice of bearing yang saya pilih itu karena beban radial besar dan ada thrust propeller, ada kemungkinan bisa alignment shaft juga, dan lingkungan kelautan ya. Jadi jenis yang bearing paling cocok menurut saya adalah spherical roller bearing. Jadi ini lalu ada bearing desainnya yang saya ilustrasikan berdasarkan hasil dari perhitungannya. Jadi berikut adalah final design, diagram terakhir, sketsa terakhir berdasarkan eh, hasil dari perhitungan, kalkulasi, dan pemilihan material. Jadi berikut adalah shaft. Gambaran kasar sih sebenarnya, diagram kasar untuk memvisualisasikan saja. Oke, jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.